Musyawarah Rencana Pembangunan Musrembang tingkat Kabupaten Mimika tahun 2023 digelar Pemkab Mimika Senin 3 April 2023 yang dihadiri DPRD Mimika, PJ Gubernur Papua Tengah yang diwakili Kepala Bapeda, Bapeda Mimika, Forkompimda, serta seluruh Kepala UPD dan Distrik Semimika yang dibuka langsung PLT Bupati Mimika Johannes Retop dengan penabuhan tifa. Prioritas pembangunan tahun 2024. 1. Peningkatan SDM masyarakat Mimika yang berdaya saing. 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, dan inovatif lewat penerapan Smart City. 3. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. 4. Percepatan pembangunan sentra-sentra ekonomi di pedalaman dan pesisir dengan menitik beratkan pada ketahanan pangan lokal. 5. Peningkatan daya tarik investasi dengan pemanfaatan potensi pariwisata melalui eksplorasi serta pembangunan pariwisata. 6. Pembangunan infrastruktur yang mendukung pemerataan sarana prasarana dasar serta pertumbuhan ekonomi. 7. Penciptaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. 5. Arah kebijakan pembangunan meningkatkan pengelolaan pendidikan dasar menengah pertama dan menengah atas yang berbasis pada pengembangan kurikulum pendidikan olahraga dan tenaga pendidikan, meningkatkan optimalisasi penataan kampung dan administrasi pemerintahan kampung, meningkatkan pemberdayaan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat, meningkatkan produktivitas pertanian, perikanan, dan kelautan, peningkatan pengembangan kebudayaan lokal, serta meningkatkan konektivitas antar daerah yang belum sepenuhnya terhubung, meningkatkan ketertiban dan ketentraman umum, pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, meningkatkan pelaksanaan TPB SDGs 17 tujuan sesuai tupoksi dan peran pemangku kepentingan. Dalam kesempatan sambutannya, PLT Bupati Mimika Johannes Retop menekankan perencanaan pembangunan harus berdasarkan kebutuhan masyarakat, mulai dari kampung hingga ke kota, terutama bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dikatakannya koordinasi lintas OPD, distrik, kampung, dan kelurahan harus sinergi agar setiap program yang direncanakan bisa tepat sasaran. Sebagaimana seperti tadi dilaporkan oleh Kepala Bapeda Kabupaten bahwa undang-undang mengamanatkan kita terkait dengan perencanaan pembangunan mulai dari pusat, provinsi sampai dengan di daerah. Dan pelaksanaan di tahun 2023 ini, Musrembang tahun ini merupakan perencanaan untuk kita laksanakan di tahun 2024. Bapak Ibu sekalian, perencanaan pembangunan itu sekali lagi harus berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan, bukan berdasarkan proyek-proyek besar-besar. Catatan buat kita semua. Ngerti tidak ya? Ngerti ya? Program-program berdasarkan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat, mulai dari kampung sampai dengan kita semuanya di kota. Ini catatan penting bagi kita. Kita jangan membangun pembangunan yang tidak efektif, yang sama sekali tidak memberikan kepastian apapun untuk pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ini catatan yang harus perhatikan. Pimpinan OPD melihat program, koordinasikan juga dengan kepala distrik. Kepala distrik juga harus tahu programnya, lihat masyarakat punya kebutuhan. Kita kan sudah mulai Musrembang ini dilakukan dari tingkat kampung ya, tingkat kelurahan, kemudian sudah dilaksanakan di tingkat distrik. Nah sekarang ini kita lakukan di tingkat kabupaten. Kita mengcompile semua kebutuhan kita ini. Apa perencanaan yang ada dari daerah, dari masyarakat.
Tapi memang ada juga program yang tidak bisa kita tampung secara langsung sesuai dengan program-program ini. Kepala-kepala distrik, perhatikan, kepala-kepala kampung itu punya dana desa. Ada, kita usul setengah mati terus di musrembang, dibilang dari tahun ke tahun kita usul tapi tidak pernah diakomodir. Memang ternyata tidak bisa diakomodir karena itu merupakan pekerja di amanat untuk dikerjakan dan didapat. Pejabat perhatikan hal itu, ya, begitu ya. Tidak bisa kita angkat sembarang-sembarang. Masyarakat minta ini, ternyata itu harus diakomodir oleh dana desa. Tapi kita sebagai camat, kita juga tidak perhatikan itu camat dibikin apa, kepala desa bikin apa, kepala kampung dia buat apa. Jadi ini perhatian untuk kita semua. Jangan sampai ada bahasa sekali lagi bahwa kita usul dari tahun ke tahun tapi tidak pernah. Tapi memang ada juga yang diusulkan dari tahun ke tahun, tetapi kita tidak pernah kemudian. Ini jadi perhatian OPD kita semua. Perhatian di Makassar, agar masyarakat betul-betul merasakan bahwa pemerintah itu hadir untuk mereka. Pemerintah ada untuk mereka. Jangan sesuai dengan keinginan, tapi harus dengan kebutuhan. Harus sesuai kebutuhan. Ini yang paling pokok. Kita evaluasi program tahun 2024 nanti tahun yang kelima di dalam pembangunan kepemimpinan masa Om Tom. Tahun kelima di tahun depan yang sekarang ini kita bahas. Saya berharap kita bisa meminimalisir supaya kegiatan yang kita sudah rencanakan dalam RPJMD, kita sudah bilang RPJMD 5 tahun ini bisa mencapai paling tidak, mungkin kalau tidak 100% ya, tapi paling tidak bisa mencapai 80%. Saya mohon kepada Bapeda, kepada tim anggaran, dan juga semua pimpinan OPD dalam melaksanakan penyusunan anggaran, penyusunan rencana kerja sesuaikan dengan RPJMD. Kita kejar. Rencana kita dulu kan dari kampung ke kota, tapi dalam pelaksanaan yang kita lakukan kota aja terus yang kita pikir, sampai kita tidak pernah pikir sampai di kampung-kampung. Saya harap 2 tahun terakhir ini kita isi kesempatan ini, masyarakat bisa merasakan pembangunan yang ada di pemerintahan kita. Kita punya uang besar, Bapak Ibu sekalian. Gunakan uang ini dengan baik. Dalam sambutannya PJ Gubernur Papua Tengah yang dibacakan Kepala Bapeda Provinsi Papua Tengah, Ukas berharap momen Musrembang tahun ini bisa dijadikan sarana untuk merumuskan dengan tepat program pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat hingga kampung terpencil. Yang berkualitas dan tepat sasaran untuk mendorong pemerataan akses layanan pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan masyarakat di Papua Tengah. Saya berharap agar momen Musrembang RKPD ini betul-betul bisa dijadikan sebagai sarana untuk merumuskan dengan tepat program-program pembangunan yang dapat dirasakan oleh masyarakat sampai ke kampung-kampung yang terpencil. Di samping itu, pekerjaan rumah yang harus dengan serius kita tangani adalah masalah pendidikan. Sesuai data hasil overview isi pendidikan dari Bappenas bahwa terdapat 6 dari 8 kabupaten yang memiliki harapan lama sekolah HLS dan rata-rata lama sekolah di bawah provinsi dan nasional, yaitu Kabupaten Puncak Jaya, Panai, Puncak Giai, Intan Jaya, dan Bujai. Musrembang Kabupaten Mimika direncanakan akan digelar selama 3 hari ke depan dalam penyusunan program kerja di tahun 2024 mendatang yang digelar bersama seluruh OPD serta distrik se-Kabupaten Mimika. Tim Liputan Papua MCTV.